Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita tentang kualitas alat evaluasi yang merupakan bahan pertemuan 9, 10, dan 11. Tolong kalian absen hari ini 2 kali untuk pertemuan 9 dan 10 ya. Baik, kita mulai ya. Salah satu komponen penting yang menentukan kualitas hasil evaluasi adalah kualitas alatnya gitu ya. Kalau mau menentukan siswa itu bisa atau tidak, bukan hanya dari kecerdasan siswa, tapi alat evaluasinya. Jangan-jangan alat evaluasinya yang kurang bagus, sehingga hasil belajarnya tidak bagus. Jadi belum tentu siswa itu tidak cerdas, tapi mungkin salah alat evaluasinya. Alat evaluasi termasuk instrumen tes yang baik itu dikatakan baik kalau memenuhi beberapa kriteria. Ada validitasnya, reliabilitasnya kita cari, objektivitas, dan kepraktisan. Yang pertama dulu ya, validitas. Validitas suatu alat evaluasi dikatakan valid atau sahih jika mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Jadi valid itu artinya sahih gitu ya. Tepat dalam melaksanakan fungsinya. Validitas itu ada dua, teoretik atau logik, kemudian empirik atau kriterium. Kalau validitas teoretik itu ditentukan berdasarkan judgement pakar, ahli. Kalau misalnya kalian skripsi, lalu kalian membuat RPP, tes, bukan RPP, RPP itu perangkat alat evaluasi seperti tes tadi ya. Kalian minta tolong validitas ke dosen atau ke guru yang dianggap pakar begitu ya, yang ahli. Nah, itu disebut dengan validitas teoretik. Sedangkan validitas empirik itu ditentukan berdasarkan kriterium tertentu. Validitas teoretik dibagi lagi menjadi beberapa. Satu, validitas isi atau content validity. Validitas isi ini menyatakan ketepatan alat evaluasi ditinjau dari segi materinya. Alat evaluasi dikatakan valid ya isinya jika mampu mengukur tujuan khusus yang tertentu sejajar dengan materi atau isi pelajaran. Jadi isi dari tes butir tes kita itu sesuaikah dengan indikator penilaian, sesuaikah dengan tujuan pembelajaran, kita misalkan tes aja ya. Kalau sesuai antara tes yang kita buat dengan indikator pembelajaran, dengan tujuan pembelajaran, dengan kompetensi dasar, kompetensi inti, berarti dia memiliki validitas isi. Kemudian validitas konstruksi, artinya kesesuaian butir dengan tujuan pembelajaran khusus atau indikator hasil belajar. Dikatakan validitas konstruksi jika butir-butir pertanyaan mengukur tujuan pembelajaran khusus atau indikator hasil belajar. Oh, berarti ini tadi kalau validitas isi jadi apa bedanya? Kalau ini katanya pembelajaran khusus. Kalau ini dikatakan memiliki validitas isi jika mengukur tujuan khusus. Berarti ini misalnya tesnya tentang suhu dan kalor. Berarti isi tesnya itu memang isinya tentang suhu dan kalor, begitu ya. Berarti saya tadi keliru terbalik. Kalau konstruksi, berarti tes kita itu sesuai dengan indikator hasil belajar atau tujuan pembelajaran, begitu ya. Jadi kalau isi sesuai dengan materinya, kalau konstruksi sesuai dengan tujuan pembelajaran atau indikatornya. Yang berikutnya adalah validitas kriterium.
dibagi lagi menjadi dua. Yang tadi berdasarkan kriteria tertentu. Ada validitas banding. Apa itu? Jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Dikatakan bersesuaian dengan pengalaman jika bersesuaian dengan kemampuan subjek. Ini bisa diperoleh dengan membandingkan hasil tes yang kita peroleh dengan alat evaluasi yang kita buat dengan hasil tes dari alat evaluasi yang lain. Kemudian yang kedua, validitas ramal. Validitas ramal ini berkenaan dengan ketepatan alat evaluasi dalam memprediksi kejadian di masa mendatang. Misalnya, tes seleksi masuk SMA dikatakan validitas prediksinya tinggi jika hasil yang dicapai siswa itu mampu memprediksi berhasil tidaknya siswa dalam mengikuti pendidikan di SMA nantinya. Jadi ini acuannya ke masa yang mendatang. Begitu ya, ini acuannya ke masa mendatang. Jadi melihatnya di masa mendatang. Kalau yang ini tidak, ini membandingkan dengan hasil tes dengan menggunakan alat evaluasi yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kita menentukan koefisien validitas. Untuk menentukan koefisien validitas, itu ada berbagai rumus. Di sini dikatakan untuk menentukan indeks validitas kriterium. Berarti ini digunakan untuk validitas kriterium ya, bukan validitas teoretik. Suatu alat evaluasi kita menghitung korelasi antara skor yang diperoleh melalui alat evaluasi tersebut dengan skor yang diperoleh melalui alat ukur lain. Alat ukur lain itu harus sudah baku dan diasumsikan memiliki validitas tinggi. Makin tinggi koefisien korelasinya, makin tinggi pula alat evaluasi tersebut. Ada 3 rumus. Ini banyak nih rumusnya. Yang pertama, dengan menggunakan korelasi produk momen. Korelasi produk momen dengan simpangan. RXY. RXY itu berarti ini nilai koefisien korelasinya ya. Koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Variabel yang dikorelasikan. Jadi kita pakai rumus statistik korelasi. Sigma XY kecil dibagi akar, lihat akarnya panjang, dalam kurung sigma X kecil kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Kita lihat X kecil itu apa? X besar kurang X bar. Kalau Y kecil berarti ini kepotong ini ya, fotokopiannya. Jadi Y kecil sama dengan Y besar kurang Y bar. Sekarang kita lihat contoh. Contohnya kita mau menghitung koefisien validitas tes bahasa Inggris yang telah diuji cobakan dengan menggunakan kriterium nilai rata-rata tes formatif bahasa Inggris yang dijadikan sebagai kriterium alat pembanding. Jadi di sini pembandingnya adalah tes formatif bahasa Inggris yang sudah baku, yang sudah bagus, yang diyakini memiliki validitas tinggi. Karena nilai tersebut lebih mencerminkan kemampuan siswa sebenarnya dalam pelajaran bahasa Inggris dibandingkan dengan nilai lainnya. Misalnya nilai bahasa Inggris di rapor siswa. Jadi yang X adalah nilai rata-rata tes formatif bahasa Inggris. X ini yang tes formatif tadi yang sebagai pembanding. Dia memiliki kriterium validitasnya sudah tinggi, diyakini bagus tadi ya. Sedangkan Y itu adalah nilai hasil tes dari instrumen. Kita mau cari tahu yang Y ini valid tidak instrumen tes kita. Jadi Y itu yang kita cari validitasnya.
Sekarang contohnya di sini ada 15 orang. Kita tulis tabel begini ya, ini boleh di Excel. Ini kita belajar manualnya, sebenarnya bisa juga dengan SPSS, tapi nanti ya. Kita belajar supaya bisa menghitung. 1 sampai 15, ini nama siswanya. Kemudian X ini diambil dari rata-rata tes formatif yang validitasnya sudah diyakini bagus. 8,7 bla bla bla. Kemudian Y ini hasil tes bahasa Inggris yang kita mau cari valid tidak instrumen tesnya. Ini nilai hasil tesnya. Nah, kemudian kalau kita mau membuat rumus yang ini tadi, maka kita buat tabel kerjanya. Ini tabel kerjanya. Tabel kerjanya seperti ini. Nah, tabel kerjanya kita tulis lagi nomor, nama siswa, jumlah rata-rata. Ya, yang ini dapat di mana? Ini adalah kita jumlah semua. Ini kita jumlah semua dibagi dengan 15. Jadi dapat 7,16. Yang ini dapat di mana? Kita jumlah semua yang ini. Kemudian dibagi dengan 15. Cari rata-rata dibagi 15 karena jumlah siswanya 15. Dapat ini. Kemudian kita cari X kecil. Apa tadi rumus X kecil? X besar dikurang rata-rata. Jadi 1,54 itu dapatnya dari 8,7 kurang 7,16. Kalau Y kecil apa? Y dikurang Y besar dikurang Y bar. Jadi 90 dikurang 69,07. Dapat ini. Lakukan langkah yang sama sampai nomor terakhir. Tidak masalah kalau hasilnya negatif, jadi jangan takut ya. Kemudian di sini X pangkat 2, X kecil pangkat 2. Apa? Yang ini berarti, yang ini kita pangkatkan 2, dapat ini. Y kecil kuadrat, berarti yang ini kita kuadratkan, dapat ini. Lalu X kecil kali Y kecil, ini dapatnya dari ini dikali ini. Ya. Lakukan langkah yang sama. Jadi ini dilakukan sampai ke bawah, ini juga lakukan sampai ke bawah, ini lakukan sampai ke bawah, lalu dijumlahkan. Lihat ini barisnya jumlahkan. Jadi ini dijumlahkan dari yang di atas ini dijumlahkan semuanya, dapat ini juga jumlahnya, ini juga jumlahnya. Nah, kalau sudah kita masukkan ke sini. Sigma XY yang mana? Yang ini berarti ya, hasil yang di sini. Kemudian akar, tulis akar, sigma X kuadrat yang mana? Yang ini 15,5. Yang ini yang mana? Yang ini ya. Tinggal dihitung aja pakai kalkulator, dapatnya 0,7688. Jadi itu adalah koefisien validitasnya. Dengan apa tadi? Yang pertama produk momen dengan simpangan. Kemudian yang berikutnya ada korelasi produk momen dengan angka kasar. Rumusnya berbeda. RXY sama dengan N sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per akar ini ya, N sigma X kuadrat kurang sigma X pangkat 2 kali dengan N sigma Y kuadrat kurang sigma XY dikuadratkan. N adalah banyaknya testi atas subjek. Sekarang rumusnya panjang, lebih panjang nih. Kita lihat ya. Ini sama kayak tadi, masih tentang tes bahasa Inggris. Masih tentang tes bahasa Inggris. Kita lihatkan tabel perhitungannya. Ini nomor siswa masih dari Medi sampai Stephen. Ini tadi nilai dari tes formatif, rata-rata tes formatif. Ini nilai tes bahasa Inggris. Jangan lupa dijumlah, ini jumlah semua, dapat ini dijumlah semua, dapat ini. Kemudian, nah kalau yang sebelumnya pakai kurang-kurang, ini tidak, hanya pakai apa? Pakai X-nya ini saja.
X besar kuadrat berarti 8,7 kuadrat, dapatnya ini. Y besar kuadrat berarti 90 kuadrat, dapatnya ini. Lakukan hal yang sama untuk semua siswa ya, lakukan hal yang sama. Kemudian jangan lupa bawahnya dijumlahkan. Kemudian X besar kali Y besar berarti ini dikali ini. 8,7 kali 90 dapatnya ini. Lakukan sampai semua siswa lalu jumlahkan. Jangan lupa rata-rata 7,16 itu 107,4 bagi 15. Nah, ini juga, tapi di sini tidak terpakai kok sebenarnya. Di rumus ini tidak menggunakan rata-rata. Oke, kemudian kita masukkan saja ke rumus. N-nya berapa? Ada berapa jumlah siswanya? 15. Sigma XY dapat dari tabel yang ini. Ini. Kurang, tetap kurang sigma X 107 ini. Sigma Y yang 1036. Dibagi, terus akar N-nya 15. Sigma X kuadrat yang mana? Yang ini. Dikurang ya, kurang. Sigma X yang mana? 107 yang ini kan. Nah, 107,4 pangkat 2. Berarti ini dikuadratkan dulu nanti. Yang ini lagi. N-nya 15. Sigma Y kuadrat yang mana? Yang ini. Kurang, tetap kurang. Sigma Y 1036. Jadi 1036 pangkat 2. Kalau sudah dihitung, nanti dapatnya 0,7689. Coba kita bandingkan dengan sebelumnya. 0,7688. Ini hanya pembulatan koma, tapi angkanya sama kan? Ya, itu tadi. Jadi silahkan dipilih yang mana yang bagus yang kalian pilih. Sama aja semuanya bagus. Kemudian korelasi metode ranking. RXY sama dengan 1 kurang 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat kurang 1. Ini kepotong fotokopiannya. Oke, kita lanjut. Dalam penggunaan metode ini, sebaiknya kita mengurutkan kembali siswa berdasarkan skor yang diperoleh dari yang tertinggi sampai yang terendah. Lalu kita beri ranking. Rankingnya itu 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Jika ada skor yang sama, maka rankingnya juga harus sama. Misalnya subjek urutan 4 dan 5 nilainya sama, maka kedua subjek itu rankingnya urutannya jadi dibagi 2, urutan 4 ditambah urutan 5 dibagi 2, jadi dia ranking 4,5. Misalkan subjek itu urutan 9, 10, 11 skornya sama, maka rankingnya jadi 9 tambah 10 tambah 11 bagi 3, karena ada 3 skor yang sama, sehingga dia ranking 10. Jadi ini menggunakan metode ranking. Kita contohkan dulu ya. Nah, ini dari nomor, kemudian subjek, ada Medi, tutur, nama siswa. Coba kita bandingkan dengan sebelumnya. Yang sebelumnya di sini belum tersusun urutan rankingnya, tapi kalau ini sudah tersusun. Jadi kita ranking untuk yang X dulu, jadi kita susun mungkin berdasarkan X dulu, kelihatan ini. Dari yang X, ini ranking 1, 8,7 kan, sampai ke nilainya paling bawah. Sedangkan Y,
tentu saja mengikuti yang MEDI. Karena di X ini ranking pertama MEDI, nanti dilihat Y-nya berapa MEDI, ya kan? MEDI di data sebelumnya, MEDI. Ini 90. Kemudian ranking kedua di X siapa? Tutur. Y-nya tutur berapa? 80. Ya benar 80. Lakukan hal yang sama. Jadi yang kita urutkan adalah untuk kolom X. Dari yang ranking 1 sampai dari nilai paling tinggi sampai nilai paling rendah. Kalau yang di sini dia mengikuti saja ya. Mengikuti dari, kalau MEDI berarti nilai MEDI, kalau tutur berarti nilai tutur. Kemudian ini skor, kita buat ranking X, lihat ini, lihat untuk yang X MEDI dengan tutur nilainya 8,7 dan 8,7. Kenapa dapat 1,5? Karena tadi nomor 1 tambah 2 gitu ya, ranking 1 tambah ranking 2 dibagi 2 karena ada 2 orang yang sama. Jadi di sini rankingnya 1,5. Kemudian yang ini tidak ada kesamaan, jadi dia ranking 3. Lalu yang ini lagi 7,9, nilainya dengan 7,9 sama kan? Berarti kayak apa caranya? Ranking 4 tambah ranking 5 bagi 2. Jadi 9 bagi 2 benar. Ranking 4,5, ranking 4,5. Ini sama, ini juga langkahnya sama. Nah, yang ini 3 orang nilainya sama-sama 6,5. Berarti dia ranking berapa ini? 9, 10, 11. Ya, 9, 10, 11. Ditambah jadi berapa? 30. 30 dibagi 3 karena ada 3 orang di sini. Hasilnya adalah 10. Jadi dia ranking 10. Agak rumit sih. Masalahnya kita harus teliti juga. Jadi terserah aja kalian mau milih yang mana. Ini agak rumit. Khawatirnya nanti ranking-rankingnya itu kesalah atau terselip. Jadi ini ya saya ulangi. Ini nilainya sama bertiga. Berarti ini ini nomor 9 kan. Jadi dia peringkat 9 ditambah 10 ditambah 11 dibagi 3. Jadi masing-masing 10. Begitu juga dengan yang Y, lakukan hal yang sama ya. Tapi untuk yang Y ini agak rumit. Kenapa ini jadi acak 1,5, 3,5, terus ada 6,5? Karena kan mengisi di tabel ini mengikuti ini. Kalau MEDI tadi nilainya 90, tutur 80. Jadi ini belum urut. Jadi kalian harus di kertas lain mengurutkan buat hal yang sama seperti di X. Jadi ini diurutkan di kertas lain. 90 ini ranking 1. Nah ini juga 90. Terus ranking 3-nya apa? 80. Kemudian ini 80. Gitu kan diurut. Kemudian yang ini baru kita tentukan tadi dengan cara yang sama. 90 dengan 90 sama. Berarti dia nih di sini ranking 1,5, di sini ranking 1,5. Jadi kamu coret-coret di kertas lain. Setelah itu sudah dapat, kita cari D. Ya, D-nya apa? D-nya adalah mutlak dari selisih ranking. Jadi ini 1,5 kurang 1,5 0. 1,5 kurang 3,5 negatif 2. Kita mutlakkan, jadi tidak ada negatif 2. 3 kurang 3,5 negatif 0,5 kan? Jadi apa? Positif. Semuanya dimutlakkan. Lakukan langkah yang sama, kemudian jangan lupa dijumlahkan. Kemudian di kuadrat berarti yang ini pangkat 2 jadi 0 kuadrat 0. 2 kuadrat 4. Lakukan hal yang sama, kemudian dijumlahkan sehingga didapat 116,5. Agak rumit karena kalian harus hati-hati dalam ranking. Jadi mungkin lebih baik 2 metode sebelumnya. Menurut saya sih. Kemudian di sini RX-nya tinggal dimasukkan 1 tetap 1, 6 sigma D kuadrat berarti yang 116. Kemudian N jumlah
siswa 15, ini sama 15 pangkat 2 kurang 1. Tinggal dihitung. Ini kepotong fotokopiannya ya. Tinggal dihitung nanti hasilnya mendekati saja dengan yang ini. Mungkin beda-beda desimalnya saja ya. Lalu bagaimana untuk menentukannya? Kan tadi ada angka-angkanya. Yang hitungan kita ini berapa? Ada 0,76 ya. Atau digenapkan 0,77. Itu validitasnya apa nih? Validitasnya tidak valid kah, rendah kah, apakah? Nah, kalian bisa menggunakan kriteria yang ada di buku Ratumanan ini. Kalau R kurang dari sama dengan 0,00 berarti tidak valid. Kalau sekian rentangnya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dengan memperhatikan ketiga hasil perhitungan koefisien validitas di atas, dapat diinterpretasikan bahwa instrumen tes tadi, tes bahasa Inggris yang kita cari, yang Y tadi, ternyata memiliki validitas kriterium dengan kategori tinggi. Tinggi, karena kan tadi 0,77 ya, di sekitar sini berarti tinggi. Nah, arti itu bisa digunakan tes sebagai alat tes, karena apa tadi? Valid ya, validnya tinggi, benar, sah, mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu dari segi validitas. Kemudian, selain validitas, kita juga harus menentukan reliabilitasnya. Reliabilitas tes. Jadi mungkin saja dia validitasnya bagus, reliabilitasnya tidak bagus, maka tes itu juga harus diperbaiki. Sekarang reliabilitasnya. Reliabilitas ini menunjuk konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji berulang-ulang dengan tes yang sama, namun kesempatannya berbeda, atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen yang berbeda atau pada kondisi pengujian yang berbeda. Jadi, kalau misalnya siswa kalian saya uji hari Senin dengan tes itu nilainya bagus, saya uji lagi hari Selasa nilainya bagus, hari Rabu hasilnya bagus, nah berarti itu reliable. Tapi kalau instrumen tesnya sama, tapi pas hari Senin nilainya bagus, Selasa tidak bagus, Rabu tidak bagus, nanti Kamis bagus lagi. Nah, itu kan tidak stabil. Jadi kita mau mencari reliabilitasnya, konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama kalau diuji berulang kali. Di sini dibagi menjadi dua, ada tes objektif, ada tes uraian. Kita tes objektif dulu ya. Tes objektif itu kayak pilihan ganda. Nah, terdapat dua teknik untuk tes objektif, yaitu teknik belah dua dan teknik non belah dua. Untuk pertama dulu, teknik belah dua. Alat evaluasi dibelah menjadi dua bagian yang sama. Syarat penting dalam penggunaan teknik ini, jumlah soal harus genap. Nah, jadi kalian bisa menggunakannya kalau jumlahnya genap. Kalau misalnya 10 berarti bisa dibagi 5-5. Tapi kalau 11 tidak bisa menggunakan teknik ini. Teknik belah dua dilakukan dengan dua cara, pembelahan menurut nomor ganjil dan nomor genap, sehingga biasanya disebut metode ganjil genap. Kita lihat dulu deh, biar bisa. Kita lihat dulu. Yang pertama, formula Spearman-Brown. Ini jadi banyak ya, ini tes objektif. Kemudian belah dua. Belah duanya macam-macam lagi. Ada Spearman-Brown. Spearman-Brown ini mirip dengan yang tadi, hampir-hampir mirip nih. Dengan validitas R11/12. N kecil, sigma X1 kali X2 kurang sigma X1 kali sigma X2 per
akar yang di dalam ini ya, bla 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 bla. N itu banyak subjek, X1 kelompok data belahan pertama, X2 kelompok data belahan kedua. Koefisien reliabilitas, kalau ini namanya reliabilitas bagian setengah, jadi masih setengahnya. Sedangkan koefisien reliabilitasnya pakai ini lagi, R11. 2 R11 per 22 dibagi 1 tambah R11 per 22. Kita mudah memahami kalau ada hitungannya. Sekarang ada 10 tipe soal objektif, ada 12 butir soal, diikuti 10 siswa. Jadi ini kita tulis dulu siswa. Nih nomor soal. Kalau benar dapat nilai 1, kalau salah dapat nilai 0. Ini nomor 1 dia benar menjawab. Pilihan ganda kayak misalnya. Jadi ini 1, kalau ini juga benar 1. Nomor 5 dia salah. Kemudian untuk subjek pertama, siswa pertama jangan lupa dijumlahkan. Yang siswa kedua juga lakukan hal yang sama. Di sini nanti dijumlahkan semua ya, ini dijumlahkan semua. Yang ini juga, yang vertikal ini dijumlahkan di bawah sini. Nomor 2 juga dijumlahkan, tulis di sini. Nah, setelah itu kita gunakan lagi tabel berikutnya. Di tabel berikutnya ini kita bagi menjadi ganjil genap. Ganjil diberi nama X1, genap diberi X2. 5 ini dapatnya dari mana? Nomor subjek 1. Nah, kamu perhatikan siswa 1. Lihat nomor ganjil nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kamu jumlahkan. 1, tambah 1, tambah 0, tambah 1, tambah 1, tambah 11. Nanti hasilnya adalah 5. Kemudian untuk yang genap, lakukan langkah yang sama. Contoh subjek 1. Yang genap berarti nomor 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nanti hasilnya adalah 6. Lakukan langkah yang sama sampai ke seluruh siswa atau seluruh subjek. Jangan lupa ini dijumlah, ini juga dijumlah. Sekarang ini X1 kuadrat berarti 5 pangkat 2, 25. X2 kuadrat berarti yang ini kita pangkatkan. Lalu X1 kali X2, 25. X1 ya, berarti 5 dikali 6, 30. Ya, lakukan hal yang sama untuk semua subjek, jangan lupa dijumlah. Kemudian kalau sudah, kita masukkan saja ke rumus R11 per 22. Ikuti rumus yang ini tadi. Masukkan angka-angkanya. Sesuai dengan rumus, nanti diperoleh 0,4167. Itu belum lagi, itu masih setengahnya. Koefisien reliabilitas setengah bagian tes. Kalau koefisien reliabilitas yang utuh, bagaimana yang keseluruhan? Pakai rumus yang ini tadi. Nah, jadi 2R, 2 dikali ini, 1 tambah yang ini tadi, dapatnya 0,5883. Jadi ini adalah koefisien reliabilitas dari instrumen tes bahasa Inggris. Yang berikutnya, teknik belah duanya dengan formula Rulon. Ini mempertimbangkan galat error. Ini rumusnya, R11-nya dengan menggunakan 1 kurang SD kuadrat per SI ini kayaknya ya.
ST total. ST pangkat 2. Sedangkan S kuadrat itu rumusnya sigma X kuadrat kurang sigma X pangkat 2 per N dibagi N. Jadi rumusnya rumit ya. SD kuadrat itu varian selisih skor subjek pada kedua belahan. ST kuadrat sama dengan varian skor total. Sekarang kita gunakan sama dengan yang tadi. Nah, tidak perlu diulangi lagi penjelasannya, kalian tinggal comot yang di sini. Nomor subjek ganjil sudah kita hitung ya. 5, 6, 6, 4 sama dengan yang di sini. Jangan lupa dijumlah. Sekarang kita hitung selisihnya X1 dengan X2. Jangan lupa ini dimutlakkan. Jadi mutlak 5 kurang 6 negatif 1. Dimutlakkan menjadi 1. 6 kurang 4 2. 5 kurang 5 0. 5 kurang 4 1. 4 kurang 5 negatif 1. Dimutlakkan menjadi 1. Jumlahkan ini semua dapatnya 13. Kemudian D pangkat 2. D pangkat 2 berarti ini kita kuadratkan. 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 0 pangkat 2 0, dan selanjutnya. Nanti dijumlahkan di bawah. Lalu kita hitung apa? XT itu X total. Karena kita mau menghitung yang di sini, yang di variansnya kan perlu XX. Jadi kita perlu mencari X totalnya. Dapat dari mana 11? Yang ini, yang ganjil tambah genap. 5 tambah 6, 11. 6 tambah 4, 10. Lakukan hal yang sama, jangan lupa dijumlahkan. Sekarang XT pangkat 2. Berarti yang ini 11 pangkat 2 sekian, 10 pangkat 2 sekian, 10 pangkat 2 sekian. Lakukan langkah yang sama sampai terakhir dan di bawah ini semuanya dijumlahkan. Kita cari dulu SD varian apa tadi? Varian selisih skor. Ya, jadi SD kuadrat. Sigma XD kuadrat kurang sigma XD kuadrat dibagi N per N. Sigma XD kuadrat yang mana? 25. Yang mana? Yang ini. Yang ini ternyata. Ini 25, taruh 25. Di sini dia lambangnya D kuadrat. Kalau di rumus sigma XD kuadrat. Nah, jadi 25 itu yang ini. Kurang, tetap kurang. Sigma XD yang mana? Yang ini, 13. Kalau di tabel, itu lambangnya D. Di tabel lambangnya D. Nah, N itu jumlah siswa ada 10. Tinggal dihitung, nanti dapat hasilnya. XD-nya 0,81. Ini kepotong. Kepotong ininya. Scanannya. Nanti dapatnya lihat aja di sini, ketahuan kan 0,81. Lakukan langkah yang sama untuk ST. ST kuadrat yang ini kan. Jadi ini sigma XT kuadrat. Dapatnya yang mana? Yang ini. 653. Kemudian kalau yang ini sigma XT lalu dipangkatkan 2, sigma XT-nya apa? 77. Yang ini. N-nya adalah 10, jumlah siswanya 10. Hasilnya 6,01. Baru kita mencari ke nilai varians koefisiennya. Kalau ini masih simpangan-simpangannya. Jadi R11 1 kurang SD kuadrat kurang ST kuadrat. Masukkan SD-nya dari yang di depan tadi 0,81. ST kuadratnya 6,01. Dihitung saja dapatnya 0,8652. Ini adalah koefisien reliabilitasnya dengan menggunakan formula Rulon. Coba kita bandingkan. Kalau dengan formula Sperman-Brown 0,588, kalau digenapkan 0,6. Kalau yang ini kita genapkan jauh bedanya 0,8 atau 0,9. Biasanya yang paling sering itu pakai Sperman-Brown. Dengan Sperman-Brown reliabilitas. Kemudian yang berikutnya adalah dengan
formula Flanagan. Formula Flanagan ini berdasarkan reliabilitas pada nilai korelasi kedua belahan. Jadi rumusnya lebih rumit, 2 dalam kurung 1 kurang S1 kuadrat tambah S2 kuadrat dibagi ST kuadrat. Jadi untuk S1 varian skor belahan pertama, S2 kuadrat varian skor belahan kedua, ST varian skor total. Kita gunakan contoh soal sebelumnya sehingga diperoleh untuk ST tidak usah dihitung lagi. Ya, tidak usah dihitung karena kita sudah tahu ST kuadratnya mana, ada 6,01 kan. Jadi diambil saja dari yang sebelumnya. Yang belum kita hitung adalah S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Nah, di sini harus kalian hitung satu-satu dengan rumus yang sama. Sigma X1 kuadrat kurang sigma X1 dikuadratkan. Sigma X1 kuadrat yang mana dapat 171 nih. Lihat di tabel. Nah, belum ada kan? Berarti kalian harus membuat tabel baru. Sigma X1 kuadrat. Berarti apa? Yang ini. Oh ini, kita pakai yang ini. Nah, yang ini sudah ada nih. Coba kita lihat rumusnya. Sigma X1 kuadrat. Berarti yang ini. Ini X1-nya sudah dikuadratkan lalu dijumlah. Nah, jadi yang ini dari tabel yang sebelumnya berarti. Tabel 3.7, 171. Kemudian, sigma X1 kuadrat 39 dapatnya juga dari sini. Di sininya 39 dikuadratkan. Lakukan, ini dihitung dapat ini. Lakukan hal yang sama untuk S2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat 168 dapatnya dari sini. Dari sini, kemudian sigma X kuadrat, sigma X2 yang ini, 38. Nah, kalau sudah ketemu, tinggal kita masukkan rumus. 168 maaf, mana nih? Ini ya. 2, 2, 1, 1 sigma S1 kuadrat yang di atas, S2 kuadrat yang ini tadi. S totalnya sudah sama kan dengan yang sebelumnya. Ini dapatnya 0,58. Ini berarti sama dengan formula yang awal Sperman-Brown. Nilai yang jauh berbeda adalah dengan rulon. Itu dengan belah 2. Yang berikutnya tidak belah 2. Syarat yang belah 2 tadi harus jumlah soalnya genap supaya bisa dibelah 2. Tapi kalau misalnya soalnya ganjil, ada 11 soal, bagaimana? Tidak bisa. Jadi kita bisa menggunakan teknik non belah 2. Untuk teknik non belah 2 itu ada 2 rumus. Yang pertama KR20. Kalau ini KR21. KR20 rumusnya ini N per N kurang 1 S kuadrat kurang sigma PQ per S kuadrat. S-nya S apa? ST. Ini tidak jelas fotokopiannya. Nah, ini bukan S saja tapi T, ST. Berarti varian total ya. ST, yang ini juga ST. Oke. Kalau P ini apa? Proporsi banyak subjek yang menjawab benar butir soal ke I. Jadi ini PI, ya ini QI. Tadi kita tidak usah menghitung untuk yang ini sama nih. Soalnya yang di depan juga kasusnya. Yang ini juga, yang ini. Berarti kasusnya yang awalnya yang ini nih. Nah, yang ini juga. Nah, yang ini juga. Oke. Jadi kita tidak perlu menghitung ST-nya karena kita sudah dapat ST-nya tadi berapa ST? ST 6,01. Sekarang kita menghitung yang belumnya aja lagi. Kita mau mencari PI dengan QI. Kita tulis lagi, kita buat tabel nomor soal 1 sampai 12. Jumlah benar
siswa 1 kita lihat berapa dia benarnya, ada 9, benar lah. Coba kita lihat di tabel yang awal. Mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 harusnya. Kenapa dia tulis ya? Oh, ini nomor soal bukan subjek, maaf. Nomor soal, lihat nomor soal 1. Nomor soalnya ya, bukan subjeknya. Kita lihat. Nih, berarti makanya tadi kan di bawah di total. Ini keseluruhan ada 10 orang. Untuk soal nomor 1 berapa orang yang benar? 9. Yang salah hanya satu orang, subjek nomor 7. Berarti begitu. Oke. Jadi untuk soal nomor 1 yang benar menjawab ada 9 orang, yang salah menjawab 1. Untuk soal nomor 2 yang benar menjawab ada 7 orang, yang salah menjawab ada 3 orang. Kemudian kita hitung proporsi banyak subjeknya. 0,9 ini dapat dari mana? 9 dibagi 10. 10 itu apa? Coba lihat definisinya, proporsi banyak subjek yang menjawab. Berarti apa nih? 9 dibagi 10. 10 itu adalah banyak subjek karena orangnya ada 10. Berarti ini coretan orang bukan coretan saya. Kalau proporsi subjek berarti apa? Jumlah siswa yang benar dibagi jumlah siswa. Yang ini berarti ya. Ini tadi jumlah benar ada 9 orang dibagi 10 karena jumlah siswanya yang dites 10. Jadi 0,9. 0,1 dapatnya apa? Yang salah. Yang salah 1 orang salah dibagi 10. 10 itu jumlah siswa. Jadi dapat 0,1. Lakukan langkah yang sama untuk semua nomor soal, hitung P-nya, hitung Q-nya. Kemudian di sini jangan lupa dikali. Karena tadi di sini perlu sigma P dikali Q. Dikali 0,9 kali 0,1, 0,09. Ini kali ini dapat ini. Terus ini kali ini dapat ini. 0,7 kali 0,3, 0,21. Lakukan langkah yang sama sampai terakhir. Jangan lupa apa tadi di sini? Sigma. Berarti yang di bawah ini, yang baris paling bawah ini semua kalian jumlah. Nanti dapatnya berapa ini? Dia menghitung 2,41. Tapi pas dulu kami menghitung itu ada kesalahan hitung dia. Kami menghitungnya 2,53. Coba-coba nanti kalian hitung sendiri ya, tapi intinya seperti itu caranya. Ini dijumlahkan. Yang teliti menghitungnya. Ini dijumlahkan. Lalu tinggal dimasukkan ke rumus N kurang 1. N ini apa? Jumlah soal. Jadi bukan jumlah siswa. N adalah banyaknya butir soal. Jadi N-nya adalah 12 karena ada 12 soal. Nah, tinggal kita masukkan di sini 12, N-nya juga 12 kurang 1. Ini yang ST kuadrat di perhitungan sebelumnya dapat. Yang ini sigma PIQ1 yang tadi ini semua dijumlahkan. Lalu ini ST kuadrat. Tinggal dihitung dapatnya 0,65. Tapi pas saat itu kami menghitung 6,316. Coba kalian hitung lagi nanti. Nah, itu tadi dengan KR 20. Ada lagi di sini dengan KR 21. Rumusnya mirip aja, mirip. N per N kurang 1, 1 kurang XT bar dalam kurung N kurang XT bar dibagi NST kuadrat. Kita lihat. N-nya 12 karena banyak butir soal 12. Ini ganti N-nya 12, 1 kurang XT bar 7,7. Dapat dari mana? Rata skor total 77.
apa tadi, rata-rata skor total 77 dapatnya di mana? Kita cari. Di sini. Jadi semua nilai kita jumlahkan dibagi. Itu XT. Ini di tabel ini. Di tabel 3.6. Kelihatan kan? Ini nomor 1, siswa 1 dapat nilai 11, siswa 2 dapat nilai 10. Semua kita jumlahkan. Kalau semua kita jumlahkan nanti dapatnya 77. Kemudian nih, kenapa di sini 7,7? Karena XT-nya tadi 70 dibagi 10. 10 itu adalah jumlah siswa. Beda ya. Kalau N di sini jumlah soal. Tapi kalau di sini adalah 77 jumlah skor siswa dibagi jumlah siswa. Jumlah siswa 10 kan? Makanya dapat 7,7. N-nya 12. Kemudian ini tetap 7,7. N-nya 12. ST kuadratnya diperoleh dari perhitungan di depan. Oke, tidak usah dihitung lagi. Yang di depan tadi sudah ada. Jadi dapatnya 0,59. Itu variabilitas dengan menggunakan KR21. Yang selanjutnya adalah kalau tadi tes objektif, bagaimana kalau tesnya uraian? Kita di sini menggunakan rumus alfa. Rumus alfa sama dengan boleh ditulis R11 N per N kurang 1 dalam kurung S kurang sigma ST kuadrat per ST kuadrat. N itu banyak butir atau banyak soal. Sigma ST kuadrat jumlah varian skor setiap item, sedangkan ST kuadrat adalah varian skor total. Kita buat contoh di sini ada 5 butir. Nah, ini ada 5 butir. Sekarang 5 butir itu ini siswanya ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang. Ada 5 soal. Untuk soal nomor 1, Caroline dapat 15. Nomor 2, 15, 3. Nomor soal nomor 3, Caroline dapat nilai 20. Kemudian skor total dijumlah sampai semua siswa. Di sini skor total, jadi Caroline dapat skor total 95, Billy dapat skor total 92. Kemudian ini jangan lupa dijumlah. Jumlah vertikal untuk nomor soal 1 sekian, nomor soal 2 sekian, 5 sekian. Skor total juga dijumlah dapatnya ini. Lalu XT kuadrat per item. 225 ini dapatnya dari sini 15 kuadrat. Kemudian untuk nomor soal 2 lagi untuk Caroline 15 kuadrat. Nomor 3 lagi 400 dapatnya dari 20 kuadrat. Kemudian di terakhir di kolom terakhir dijumlahkan. Ini dijumlah dapat ini. Lakukan langkah yang sama sampai sadam ya, siswa terakhir. Jangan lupa jumlahkan secara vertikal. Ini dijumlah, ini dijumlah, ini dijumlah. Ini enak kalau pakai Excel. Kemudian ini harus dihitung SI-nya. SI-nya dapat berapa ini? 3,03. Dapat dari mana 3,03? Kamu harus menghitung sendiri. Yang ini. Sigma XI kuadrat kurang sigma XI pangkat 2 per N dibagi N. Ada kan sudah di sini? Nih rumus. Nah, nih. Jadi kita gunakan aja konsisten. Kalau nomor 1 berarti di sini X1 sigma X1 kuadrat. Ya. Ikuti langkah yang ini.
N-nya adalah jumlah siswa ya, jadi nanti N-nya untuk mencari SI itu adalah dibagi 10. Kalau kita mau mencari jumlah, jadi ini dicari yang untuk item 1 dapat SI-nya sekian, S2-nya sekian, untuk nomor soal 2 SI-nya sekian, lalu ini dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan 3,03 dikuadratkan dapat ini kuadrat dapat ini. Nanti kita cari jumlahnya kan, sigmanya kan, berarti yang ini tambah ini ditambah semua. Kalau baris terakhir ini dijumlah semua, itu dapat sigma ST kuadrat. Kemudian kalau ST kuadrat bagaimana? Berarti yang ini 204. Tunggu, dapat di mana ini ya? Kalau ST kuadrat tunggu dihitung dulu. ST kuadrat 204 ya. Coba kita lihat di mana ini. SI-nya yang ini 6,1. Ini malah 204. Oh, berarti ini nih rumusnya nih. Kalau sigma SI kuadrat, yang kolom ini kita jumlahkan. Tapi kalau SI kuadrat, sigma XI-nya yang mana? Nah, ini berarti di 1132 dikurang sigma XI kenapa ya, ST kan, itu ST ya. Coba kita lihat rumusnya lagi dong. Varian skor total. Nah, berarti ini kalian harus mencarinya per item. Kita bisa dapat 204,81 ini hitung satu-satu. Untuk item 1 berapa, item 2 berapa. Kamu ikuti rumus yang ini. Jadi rumit ya untuk esai. Iya, rumit untuk esai. Nih. SI-nya sigma XI 204,81. Berarti ini nanti dicari per item. SI sigma XI. Sigma XI-nya yang mana? Yang ini salahnya orang nih. Yang ini berarti sigma XI berarti harusnya yang ini dimasukkan 53457 kuadrat dikurang sigma XI. Sigma XI yang mana? Mana sigma XI ini? 717. Berarti sini harusnya 717 kuadrat. N-nya dibagi 10. Nanti dapatnya 204,81. Yang ini berarti nih SI-nya, SI kuadratnya yang ini. Bukan yang ini salah, yang ini. Oke, jadi yang diambil sigma XI-nya yang ini 53457 ya. Kemudian sigma XI-nya di sini. Yang ini 717. Maaf saya salah, bukan XI tapi T
nanti ya, karena kan total. Jadi di sini ST kuadrat, berarti di sini sigma XT kuadrat kurang sigma XT pangkat 2. Kalau sudah tahu angka-angkanya, kita masukkan saja ke rumusnya. N per N kurang 1, banyak siswa ada 10, 10 kurang 1, 1 tetap 1, sigma XI yang ini. Sedangkan ST ini sigma ST ya, sigma ST kuadrat. Yang di bawah ini ST kuadrat. ST kuadratnya yang hasil hitungan di sebelah sini. Nanti dapatnya 0,64. 0,6946. Itu kalau untuk kognitif. Tapi bagaimana untuk instrumen afektif? Untuk reliabilitas instrumen afektif bisa dilakukan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan tes ulang, yaitu caranya adalah responden atau siswa diberikan instrumen afektif 2 kali dalam kurun waktu tertentu, misalnya selisih 1 hari atau selisih seminggu. Skor yang diperoleh pada 2 kali pengukuran dikorelasikan. Koefisien korelasi ini merupakan estimasi dari reliabilitas instrumen. Contoh korelasi dapat dilihat pada bagian 3.1.2. Berarti gunakan rumus korelasi yang sama seperti validitas. Silahkan dilihat kembali 3.1.2. Nah, berarti pakai yang ini. Nah, ini korelasi. Hitungnya kayak gini berarti. Yang berikutnya adalah dengan pendekatan tes sejajar. Dilakukan jika dua instrumen afektif memiliki ciri-ciri paralel. Aspek afektifnya sama, objeknya yang diukur sama, komponen objeknya sama, skala sama, dan dikembangkan dengan pola rancangan yang sama dan spesifikasi sama. Kedua instrumen kemudian dikenakan berturut-turut pada sekelompok responden. Skor yang diperoleh melalui kedua instrumen lalu dikorelasikan. Jadi kita bikin dua instrumen yang sejajar, lalu kita ujikan ke siswa, hasilnya kita korelasikan dengan rumus yang sama seperti validitas. Yang terakhir dengan pendekatan konsistensi internal. Untuk konsistensi internal ini, instrumen afektif dibelah menjadi beberapa bagian. Ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk reliabilitas ini, kita menggunakan berbagai formula, bisa Sperman-Brown, Rulon, bisa alpha. Tidak perlu dijelaskan lagi. Sedangkan formula alpha juga telah diuraikan. Hanya saja pada bagian keterangan butir item diganti dengan belahan. Jadi N-nya adalah banyak belahan, bukan banyak item. Ya, ini sama nih, pakai sigma ST kuadrat per ST kuadrat. Rumitnya di sini karena harus mencari varian. Tapi kalau pakai Excel mudah saja. Nah, ini contohnya. Ini skor sikap. Ada skala sikap yang kita kembangkan, ada 15 butir. Kemudian instrumen ini kita bagi menjadi 3 bagian, masing-masing 5 butir. Belahan pertama butir berapa katanya? Belahan kedua berisi butir yang ini. Belahan ketiga nomor ini. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian. Skala sikap diberikan kepada 10 responden. Ini kita tulis subjeknya ada 10 orang, kemudian belahan pertama yang 5 butir pertama dapat nilainya untuk supermana sekian, 5 butir pertama sekian, belahan kedua dapat nilai sekian, permana belahan ketiga dapat nilai sekian. Kemudian ini dijumlahkan. Lalu yang ini dijumlahkan juga secara vertikal, ini juga dijumlahkan vertikal. Pada contoh ini belahannya ada 3 karena kita membelah menjadi X1, X2, dengan X3.
Nah, ini yang rumitnya juga, kita harus mencari varian skor setiap belahan. Jadi kamu gunakan rumus yang sama seperti ini tadi, mencari rumusnya. Kalau belahan pertama ini tinggal diganti X1. Ini sigma X1 N. N-nya ada berapa? 10. Ada 10 kan? Ya, N-nya ada. Oh, maaf. Ya, jadi varian skor. Varian skor berarti N-nya kita ambil 10 untuk menghitung varian. Ya, untuk menghitung varian sekali lagi ikuti rumus yang ini. Jadi kalian ikuti aja contoh yang ini. Ini cara menghitung-hitung varian yang tadi Ibu jelaskan ya. Begitu varian, cara menghitung varian. Sebenarnya di SPSS sudah ada tuh, tinggal diklik varian. Nah, nanti dah kita coba-coba. Nah, kalau sudah dihitung masing-masing varians untuk belahan pertama, belahan kedua, belahan ketiga, tinggal kita masukkan saja ke rumus, nanti dapatnya sekian. Jadi yang rumit di sini adalah mencari variansnya, karena rumusnya ada variansnya. Nih, sigma S1 kuadrat per S, sigma ST kuadrat per ST kuadrat. Itu yang rumit. Jadi dihitung satu-satu. Lalu kita mau menginterpretasikan. Tadi kan kita sudah tahu reliabilitasnya ya. Reliabilitasnya macam-macam angkanya. Lalu apa itu reliabilitasnya? Pakai kriteria ini. Kalau kurang dari sama dengan 0,8 tinggi. Kalau sekian sedang, kalau kurang dari 0,4 itu rendah. Jadi tinggal diinterpretasikan. Kalau tadi 0,9 yang efektif, berarti 0,9 itu reliabilitasnya tinggi, berarti bagus. Kalau rendah, itu tidak bisa dipakai dalam penelitian, harus diperbaiki. Interpretasi yang lain katanya dengan menggunakan galat baku. Galat baku ini dengan menggunakan SR sama dengan S kecil akar 1 kurang R11. Contohnya yang tadi. Tes memiliki koefisien reliabilitas misalnya 0,96. Kita cari lagi ini standar deviasinya 15. Jadi masukkan 15 akar 1 kurang 0,963. Berarti 3. Galet bakunya 3. Tapi ini jarang digunakan. Nah, ini jarang digunakan. Jadi karena sudah terlalu rumit ya, terlalu rumit hitungan, jadi sepertinya ini tidak usah dulu. Ini jarang digunakan. Biasanya kita pakai skala-skala yang ini. Tapi kalau kita baca nggak apa-apa sih dibaca. Cuman ini jarang digunakan. Misalkan skor IQ Rudy dan TOS masing-masing 125 dan 130. Apakah IQ TOS benar-benar lebih tinggi dari Rudy? Kan TOS-nya 130, Rudy-nya 125. Jika kita menggunakan alfa 0,05 atau resiko kesalahan 5%, maka IQ murni Rudy bisa 125 plus minus 1,96 kali 3. Kali 3 ini dapatnya dari sini. Karena dia sudah menghitung koefisien reliabilitas tes IQ 0,96, standar deviasinya 15. Dia pakai rumus standar deviasi. 1,96 ini dapatnya dari mana? 1,96 ini adalah 5%. 5% dikali 125. Sehingga rentangnya bisa 125 tambah ini atau 125 kurang ini. Sedangkan IQ murni ya begitu ya, sedangkan tadi
Sedangkan skor IQ murni TOS berada pada interval 130 plus minus 1,96. Tunggu, 1,96 ini dapatnya dari mana ya? Kan di sini 3, jadi dikali 3. Nah, 1,96 ini yang tidak jelas datangnya dari mana. Ini tidak ada penjelasannya. Harusnya ada penjelasannya kenapa dapat 1,96. Di sini tidak ada dijelaskan. Jadi kita lewati saja ya, karena tidak jelas dapatnya dari mana. Tidak ada di sini dapat 1,96. Nah, ini kan 0,96, bukan 1,96. Jadi kalian bisa menentukan koefisien reliabilitas dengan menggunakan ini, atau punya ahli lain bisa digunakan. Selain itu, tadi ada validitas, reliabilitas, kemudian ada objektivitas. Dalam pemeriksaan tes, faktor subjektif biasanya berpengaruh ya. Apabila tes berbentuk uraian itu ada subjektivitas, ini bagus, ini tidak. Nah, besarnya skor yang diberikan kepada testi itu siswa menunjukkan sejauh mana tingkat penguasaan materi siswa tersebut. Gambaran yang dinyatakan dengan skor hendaknya seobjektif mungkin. Jadi kita memberi, jangan melihat oh ini siswanya misalnya cantik, ini tidak cantik, yang cantik diberi nilai tinggi. Nah, itu tidak boleh. Atau yang ini akrab dengan saya, diberi nilai tinggi, tidak boleh. Jadi harus objektif, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Jika dikaitkan dengan reliabilitas, objektivitas memberi tekanan pada ketetapan pada sistem pemberian skor. Kalau reliabilitas memberikan tekanan pada ketepatan dalam hasil. Jadi kalau objektif berarti memberi skor tadi, misalnya nomor 1, A dapat nilai itu, ya sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang jawabannya bagus, kita beri skor bagus. Kalau kepraktisan, tes itu katanya dikatakan praktis kalau kemungkinan tes itu dapat digunakan sangat besar, jadi bisa digunakan di lapangan. Misalnya apa? Untuk mengukur kepraktisan dapat dilihat dari biayanya, biaya yang diperlukan. Bagusnya apa? Biayanya yang kecil ya kan, waktu untuk menyusun kalau bisa singkat, waktu untuk melaksanakan tes tidak terlalu lama, tingkat kesulitan gurunya menyusun tes tidak terlalu sulit, tingkat kesulitan pemeriksaan diperiksanya tidak terlalu sulit, lalu tingkat kesulitan interpretasi hasil tes juga tidak terlalu sulit. Kalau terlalu sulit, terlalu mahal, waktunya lama, berarti itu tidak praktis gitu ya. Jadi ini saja untuk pertemuan 9-10. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebenarnya lebih bagus kalau kalian hitung ulang tadi, belajar menghitung, dilihat angka-angkanya, dihitung ulang dengan kalkulator atau dengan Excel, supaya paham ini langkahnya kemana. Kalau hanya disimak saja itu agak susah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.